Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Berikan suara-suara yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Siap menyenangkan hati Tuhan? Siap menyenangkan hati Tuhan? Siap. Kita percaya Tuhan yang disenangkan. Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita semua. Biar dengan segenap jiwa roh kita mau tinggikan Tuhan. Sebab hanya Yesus yang layak kita tinggikan dan kita agungkan. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau rendahkan diri kita di hadapannya. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau mengasihi kami. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami datang, kami naikkan syukur kami buat kasih anugerah-Mu yang begitu besar, yang Tuhan sudah senantiasa nyatakan atas hidup kami. Kami ada saat ini, semua berkat kemurahan. Kami mau merendahkan diri kami mau tinggikan Engkau. Kami mau muliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau agungkan Engkau. Kami mau masyurkan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau Yesus yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Kami ada saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau agungkan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau muliakan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah perkenanan-Mu Tuhan terus ada atas hidup kami. Dan biarlah roh sukacita Tuhan terus mengalir atas hidup kami. Dan biarlah kami mau berlebih lagi bersukacita dan bersorak-sorai, memuji dan menyembah Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan turun atas kami. Kemuliaan-Mu Tuhan nyata atas kehidupan kami. Engkau memberkati kami semua. Engkau memulihkan kami semua. Engkau menyembuhkan kami semua. Dan kami akan percaya kuasa-Mu tercurah di tempat ini. Dan kuasa mujizat-Mu Kau berikan atas kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau baik dan sangat baik. Dan Kau mengasihi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berada dalam syukur dan kami siap menyenangkan hati-Mu. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Syatakarawarawas Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Yesus, ku sembah Kau,
berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan, Yesus, ku sembah. Haleluya. Kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan. Inilah keinginan dan kerinduan kami, Yesus. Oh, Yesus. Sekali lagi katakan, jemaat memuji Tuhan. Katakan, Yesus. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Hanya Engkau Yesus yang layak kami sembah. Kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Oh Yesus. Sekali lagi katakan, oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus, Yesus, ku sembah Kau,
Yesus, haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan, untuk tinggal dalam hadirat-Mu Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Bapak Ibu saudara-saudaraku pakai berdiri, katakan, Tuhan ini kerinduan kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan, selalu menyenangkan hati-Mu, selalu merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang terindah dari segala apapun dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Bagi-Mu Tuhan, Engkau yang terindah dari segala apapun dalam hidup kami ya Bapa. Engkau yang layak kami puji dan kami tinggikan, bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu lebih lagi bersorak-sorai bersuka cita bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dalam ucap syukur. Dan kami pelaskan doa sembahyang kami. Dan kami siap menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap menyenangkan hati Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Dengan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, amin. Tuhan Yesus dahsyat, sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Di hadapan kebenaran-Mu Tuhan, kami mau lebih lagi bersuka cita, bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan, haleluya. Kemegahan
Yesus. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yesus baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Engkau percaya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kita semua, amin. Jangan pernah ragu gitu dalam kita mengikut Yesus, karena kita percaya hanya di dalam Yesus ada keselamatan, kehidupan kekal di dalam kerajaan surga yang mulia, amin. Dialah juru selamat kita, dialah penebus dosa kita, dialah yang menjamin hidup kita untuk masuk dalam kerajaannya. Siapa namanya? Siapa namanya? Haleluya. Kere Gusti ora rugi nyatane, Kere Gusti saya atine sanyatane wae uripku munda berkah. Amin. Dere Gusti ora rugi nyatane, Dere Gusti saya atine mulane Gusti Yesus. Sekali lagi ya, katakan tak puji yang selawase. Sekali lagi katakan, Dere Gusti ora rugi, cuma memuji Tuhan. Dere Gusti. Amin. Ayo mati nih kita semua. Amin. Sanyatane uripku muda berkah. Amin. Dere Gusti ora rugi nyatane, Dere Gusti saya atine mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Monggo Mas, monggo Pak. Amin. Monggo sami Dere Gusti. Amin. Monggo sami Dere Gusti. Katakan Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami Dere Gusti. Monggo Mbak. Monggo sami Dere Gusti. Amin. Monggo sami Dere Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami Dere Gusti. Monggo Pak. Monggo sami Dere Gusti. Amin. Monggo sami Dere Gusti. Yes. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami Dere Gusti. Monggo sami Dere Gusti. Monggo Pak. Monggo Bu, kita Dere Gusti. Karena Yesus adalah juru selamat kita. Amin. Sami Dere Gusti. Monggo sami Dere Gusti. Monggo sami Dere Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami Dere Gusti. Monggo Pak. Sami
sungguh. derek Gusti. Uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun Gusti, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun Gusti, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, amin. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Siji loro telu, monggo kita ikut Yesus. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat limo enem, katakan derek Gusti yo sing temen, amin. Pitu wolu songo, derek Gusti ojo sembrono. Sepuluh wis siagam, derek Gusti yo sing mantep. Sekali lagi katakan siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat limo enem, derek Gusti yo sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti ojo sembrono. Sepuluh wis siagam, derek Gusti mesti slamet. Apa tenan apa iya? Apa iya? Tenan, tenan, apa tenan? Iya, iya pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Apa iya? Tenan, tenan, apa tenan? Iya, iya pancen tenan, derek Gusti pasti slamet. Sekali lagi katakan siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat limo enem, derek Gusti yo sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti ojo sembrono. Sepuluh wis siagam, derek Gusti mesti slamet. Apa iya? Apa iya? Tenan, tenan, apa tenan? Iya, iya pancen tenan, derek Gusti mesti slamet, amin. Apa iya? Tenan, tenan, apa tenan? Iya, iya pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Apa iya? Apa iya? Tenan, tenan, Apa tenan? iya, iya. Pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Sekali lagi. Apa iya? Apa tenan? Iya, Haleluya. Tenan, derek Gusti pasti slamet. Apa iya? Tenan, tenan, apa tenan? Iya, iya pancen tenan, derek Gusti mesti slamet.
suku. Pancen tenan derek Gusti pasti slamet. Sekali lagi katakan, pancen tenan derek Gusti pasti slamet. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Pancen tenan ya, kalau kita mengikut Yesus, kita mendapatkan keselamatan. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Dia yang ada dalam setiap kehidupan kita. Berkali-kali Tuhan senantiasa menolong kita. Masalah boleh datang dalam setiap kehidupan kita. Mungkin masalah itu besar bagi hidup kita. Tetapi percayalah, Tuhan Yesus lebih besar. Kuasanya lebih besar, mengalahkan dan menyelesaikan setiap masalah kita. Kita mau katakan, Tuhan Yesus itu setia. Amin. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Seberapapun pujian kami percaya boleh menaik membumbung tinggi di hadapan-Mu dan boleh menyukakan hati Engkau. Dan biarlah nama-Mu ditinggikan dan diagungkan. Haleluya Yesus, tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan hati yang bijaksana, berikan hikmat kepada kami, urapan roh kepada kami, penuhi kami semua untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi firman-Mu pada saat ini dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Meskipun tak menolongku, amin. Meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis senyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan dengan sungguh. Kali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Kali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Allah kita setia, Allah kita peduli. Amin. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun di dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Amin.
Engkau Allah yang setia Tuhan. Kau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Karena Kau tahu Tuhan, padamulah Tuhan kekuatan kami, padamulah pengharapan kami, padamulah Tuhan Yesus kemenangan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, untuk menerima berkat firman-Mu Tuhan. Bersabdalah bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Urapi kami yang ada di tempat ini semuanya Tuhan. Dan tahirkanlah setiap hati dan pikiran kami. Tahirkanlah ruangan ini Tuhan Yesus. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis apapun yang mau mengganggu, kami ikat dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkuasa Tuhan Yesus saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Shalom, puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tema firman Tuhan petang hari ini yaitu mata Tuhan tertuju pada orang yang takut akan Dia. Saudara, ya, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, benarkah kehidupan kita ini hidup yang takut akan Tuhan? Apa sih ya wujud nyata takut akan Tuhan itu? Saudara, banyak hal saudara. Takut akan Tuhan berarti kita tidak melakukan apa yang Tuhan ya larang, apa yang menyakitkan hati Tuhan, apa yang tidak diperintahkan Tuhan, itu tidak kita lakukan. Takut akan Tuhan berarti tidak ada juga kesombongan, kecongkaan atau kebanggaan diri ya, membanggakan diri sendiri. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, Allah yang maha, Allah yang agung. Dan kita ini hanyalah penyembah Allah. Amin. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita belajar ya, bagaimana sih takut akan Tuhan itu seperti apa. Karena firman Tuhan katakan 10 dosa, kalaupun 9 tidak dilakukan, 1 dilakukan, itu pun tetap dosa. Bahkan firman Tuhan memberikan perumpamaan batu kecil dan batu besar, bila sama-sama dilemparkan ke air, kira-kira yang kecil itu tenggelam atau mengapung? Tetap tenggelam. Jadi mengerti ya? Yuk kita lanjut. Kita sama-sama buka di dalam Matius 33 ayat 18 sampai 22. Maaf, bukan Matius, Mazmur. Mazmur pasal 33 ayatnya ke-18 sampai ayatnya yang ke-22. Saya baca ayat 18, seterusnya saudara bergantian. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. 19. 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. 21. Bersama-sama 22. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih ya. Jadi jelas dikatakan di sini ya, takut akan Dia ya. Takut akan Dia itu, orang yang takut akan Tuhan dikatakan dalam firman Tuhan ya, Tuhan akan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa memelihara. Saudara, sudah pasti saudara-saudara dikatakan di sini ya, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Siapa coba manusia atau kita di sini tidak berharap akan kasih setia Tuhan?
Saudara, apa yang menjadi kemampuan kita kalau seandainya kita tidak berharap akan kasih setia Tuhan? Apa yang menjadi kemampuan kita, ya, kuasa kita kalau kita tidak takut akan Tuhan? Saudara, kita ini nggak punya kuasa apa-apa. Oleh sebab itu kita bukan hanya berharap kasih-Nya, kemurahannya, berkat-berkatnya, mujizatnya, tapi kita juga harus takut akan Dia. Ada berkat Tuhan dan ada larangannya, ada perintah dan larangannya. Saudara, sudah pasti yang menjadi larangan-larangan Tuhan itu berarti tidak bisa kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Seperti halnya kita mempunyai anak, ya saudara. Sudah pasti kita ngomong sama anak kita, jangan kamu lakukan ini, ya. Yang boleh kamu makan ini, yang tidak boleh kamu makan ini. Seandainya kita memiliki anak yang tidak menurut dan akhirnya memakan yang kita larang dan jatuh sakit atau mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, katakan sakit perut, ya, atau buang-buang air, sudah pasti kita akan marah, ya, akan mengingatkan lagi pada anak kita. Kan papa sudah ngomong, mama sudah bilang, ya, kenapa masih kamu lakukan? Ya, saudara, pasti kita akan marah. Tapi seandainya kita memiliki anak, sudah dikasih larangan, ini boleh kamu makan ya, dan ini tidak, karena ini enggak baik. Dan anak ini menurut, saudara, pasti kita merasa, ya, bahagia juga, karena tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti halnya saudara dan saya saat ini. Seberapa lama kita mengenal Tuhan Yesus? Kita pasti mengenal Yesus. Selain juru selamat, Dia menyediakan, ya, kehidupan yang kekal, menyediakan surga bagi saudara dan saya. Sudah pasti kita melihat atau mengalami kebaikannya, kasih setianya, kemurahannya, semua hal yang baik-baik, saudara. Tapi bagaimana saat Tuhan dibalik, Tuhan melihat kita, kehidupan kita? Sudahkah kita melakukan hal yang baik-baik? Atau sebaliknya, sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan atau larangannya? Nah saudara, ayo kita introspeksi. Sebagai manusia, ya, kita juga pasti akan merasa cemas atau merasa kecewa atau merasa tidak nyaman kalau kita sebagai orang tua atau saudara atau siapapun kita mengingatkan, menasehati, menegur, ya kan, tapi tidak diindahkan, tidak dilakukan. Itu sudah pasti kita, mungkin kita nggak ngomong, oh itu ya itu salahmu, saya sudah ngomong. Mungkin kita nggak ngomong seperti itu, tapi kita juga ikut, ya, merasa seperti kecewa. Seandainya kamu tidak melakukan itu, seandainya kamu melakukan hal yang baik. Nah, seperti halnya Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus, Yesus memberikan jalan, saudara. Jalan kebenaran, jalan yang sudah pasti, ya, jalan-jalan berkat, jalan-jalan damai sejahtera. Apa yang harus kita lakukan untuk mendatangkan damai sejahtera? Apa yang kita harus lakukan untuk mendatangkan berkat-berkat Tuhan? Apa yang harus kita lakukan untuk mendatangkan mujizat Tuhan? Tapi seringkali, ya, seringkali banyak juga anak-anak Tuhan yang nggak ngerti. Maksudnya, oh itu baik menurut dirinya. Tapi padahal Tuhan tidak memerintahkan hal seperti itu. Sehingga terjadilah, saudara, ya, baik di dalam usaha, ya, di dalam kesehatan akhirnya terganggu, di dalam usaha akhirnya, ya, juga terganggu karena bukan jalan-jalan Tuhan, saudara. Jelas dikatakan di sini juga, Tuhan itu melepaskan jiwa, ya, jiwa saudara dan saya dan kita semua dari maut dan memelihara hidup saudara dan saya
pada masa kelaparan sudah pasti. Janji Tuhan itu tidak pernah meleset. Dan bukan hanya janji saja, pasti ditepati. Yang harus kita lakukan yaitu saat kita benar-benar takut akan Tuhan, berarti perintah Tuhan yang kita lakukan, bukan larangannya. Saudara, segala sesuatu yang Tuhan perintahkan itu baik adanya. Percaya katakan? Seperti waktu itu Adam ya dan Hawa sudah dikatakan jangan kamu makan buah ya kurdi, yaitu buah kehidupan ini. Tapi karena begitu indahnya, begitu sepertinya nyaman, sepertinya wah sedap buah ini, pasti manis, pasti enak, dibumbui lagi dengan perkataan iblis, ndak apa, makan saja, kamu pasti lebih hebat, kamu pasti menjadi orang yang hebat, dan lain sebagainya. Saudara, ternyata Hawa tidak mendengarkan perkataan atau larangan Tuhan. Dia justru melakukan larangan Yesus Allah, ya. Dan akhirnya dinikmatilah buah itu. Setelah itu mempengaruhi juga si Adam. Jatuhlah mereka dalam dosa. Seperti itulah hal di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Seringkali kita mengatakan, saya takut Tuhan, ya. Saya sangat takut akan Tuhan. Bukan hanya kita beribadah atau melayani Tuhan, tapi kehidupan kita, langkah-langkah kita, pikiran kita, perkataan kita, dan semua aspek dalam kehidupan kita, ini ada nilai di hadapan Tuhan. Saudara, ada nilai bagaimana Tuhan menilai engkau, anakku yang takut akan aku, atau anak yang melanggar. Saudara, karena Tuhan ingin menyempurnakan kita. Kalau kita ingin disempurnakan, otomatis sudah pasti kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Secara manusia mungkin berat, ya. Mungkin berat di saat-saat terjepit, di saat-saat dunia ini ya semakin menghimpit anak-anak Tuhan, ya. Seringkali karena komunitas, karena mungkin jabatan, karena mungkin sesuatu duniawi, seringkali kadang kita tidak sadar, kita tidak mengakui ya adanya Tuhan. Wah, bos, kamu hebat, kamu luar biasa, ya. Kamu sekarang sukses, jadi anak yang sukses, jadi bos besar. Mulai telinga ini, ya, iblis membisikkan roh kesombongan. Hati-hati saudara, ya. Wah, akhirnya waktu kita tidak rendah hati, rendah diri di hadapan Tuhan, dan tidak ada rasa takut dalam hati, kita akan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan Tuhan. Wah, benar, ini kalau bukan saya, bukan jerih payah saya tidak mati-matian kerja, ya, saya tidak berkorban mati-matian. Wah, gak mungkin bisa seperti ini. Tuhannya gak tahu ditaruh di mana. Hati-hati saudara. Ada lagi, oh bos, gara-gara kamu bos, aku bisa berhasil. Oh, kalau enggak saya gak bisa makan, saya jadi miskin. Bos manusia diagung-agungkan. Ya. Wah, luar biasa, kamu baik bos, sedunia paling baik. Saudara, melalui perkataan kita bisa menyakiti hati Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak layak berkata-kata seperti itu. Kalau orang di luar sana mungkin, ya, tapi Tuhan ingin kita agungkan karena kehidupan kita, langkah kita, bahkan dikatakan di sini, ya, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut. Saudara, Tuhan itu bukan hanya memberkati saja, tapi melindungi, melepaskan kita, saudara dan saya, dari roh maut. Melindungi, menyertai kemanapun saudara dan saya berada.
bukan hanya memberkati saja. Oleh sebab itu kita nggak layak kalau kita menyombongkan diri atau kita memuja-muja bos dunia. Karena waktu kita di bawah bos, kita ini menjadi pekerja, menjadi pegawai. Saudara, sudah pasti waktu kita bekerja memberikan keuntungan pada bos dunia, sudah selayaknya bos dunia juga memberikan upah pada kita. Bukan pujian atau keagungan. Saudara, saat ini Tuhan mempertanyakan, benarkah kita ini takut akan Tuhan? Bukan berarti kita hanya melayani Tuhan, tapi perkataan kita juga, saudara, tindakan kita juga. Saudara yang terkasih, jangan ada di antara anak-anak Tuhan yang menyombongkan diri. Karena tanpa kemurahan Tuhan, kita tidak akan bisa menjadi apa-apa. Saudara, takut akan Tuhan berarti tindakan dan ucapan. Ayo kita lanjutkan. Di dalam Mazmur 103 Mazmur pasal 103 ayat 3 dulu ya. Ini ayat 3, 4 dan 13. Saya bacakan ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yang percaya katakan amin. Saudara, kembali lagi menyatakan Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ini nilainya spesial, saudara. Saudara, seperti halnya kita memiliki peternakan mungkin ya. Ada ayam kampung, ada ayam Bangkok, ada ayam, mungkin ayam apa lagi, Filipin, yang harganya berbeda-beda ya. Yang sudah pasti, ini lebih unggul, bibit unggul. Ya. Dia pasti akan kita perhatikan lebih lagi ya, ketimbang ayam yang lainnya. Apalagi ini parasnya bagus, badannya bagus ya, dan harganya pasti bagus ketimbang ayam kampung. Pasti kita akan merawat dengan baik. Seperti itu juga Tuhan ya. Waktu kita menjadi anaknya yang baik, semua baik, keadaannya baik ya, dan hubungannya dengan Tuhan baik, imannya baik ya, rohnya lebih besar untuk merindu senantiasa menyembah Tuhannya dan takut akan Tuhan, gak pernah melakukan hal yang tidak baik, selalu berhati-hati, baik perkataan. Sudah pasti ini mendapatkan suatu di pandangan Tuhan tuh hal yang spesial ya. Wah, anakku, karena apa? Waktu hidup kita benar-benar takut akan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Karena waktu kita takut akan Tuhan, kita diajak jahat, kita tidak akan ya mau melakukan. Waktu kita dijahati orang pun kita tidak akan membalas. Waktu kita difitnahkan yang jahat pun kita juga tidak akan membalas. Jadi hadapan Tuhan pasti Tuhan mengatakan bahwa karakter Kristus itu ada. Karakter Kristus itu ada. Oleh sebab itu Tuhan memberikan teladan, bahkan dikatakan kita harus takut akan Dia untuk kita ini melakukan apa yang Tuhan teladankan, supaya kita benar-benar melakukan. Tuhan Yesus sendiri saudara ditolak ya, di tanah kelahirannya itu ditolak. Saudara pernah ditolak enggak? Kalau ditolak ya, ditolak cinta, ditolak apa, seperti orang menawarkan barang dan lain sebagainya, pasti sakit ya, kecewa, sakit. Saudara, kalau kita permisi, sudah sopan-sopan, permisi Bu, permisi Pak,
Mau beli kue enggak? Enggak, keluar. Enggak foto. Kira-kira sakit enggak? Kira-kira kecewa enggak? Mungkin dalam hati kecil kita, ya sudah enggak beli. Tapi caranya diperlakukan seperti itu pasti sakit, saudara. Pasti kecewa. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, ya, seperti halnya kita di hadapan Tuhan, saudara. Ayo, kita harus benar-benar meresponi apa yang dimaksud takut akan Tuhan, saudara. Bukan hanya kita melayani Tuhan di gereja, justru kita melayani Tuhan waktu kita di dalam kehidupan kita di luar sana. Karena di luar sana banyak orang yang gak suka kepada kita. Banyak orang yang akan menghancurkan anak-anak Tuhan. Banyak orang yang merancangkan hal yang jahat. Oleh sebab itu kita percaya kalau kita takut akan Tuhan berarti penyertaan Tuhan itu sempurna atas kita. Amin. Nah, balasan kita pada Tuhan, kita memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan kita, melalui apa yang kita lakukan, saudara. Saudara, ada pujian mengatakan bahwa berbahagialah, ya. Pujiannya itu berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Bukan orang yang melayani Tuhan, tapi orang yang takut akan Tuhan. Sudah pasti kita semua harus melayani Tuhan dan sesama. Itu hukum kasih. Ada 2 hukum di dalam Alkitab ini. Tapi yang dikatakan terlebih-lebih orang itu berbahagia kalau takut akan Tuhan. Karena Tuhan menjamin kehidupan kita. Ayo kita pujikan pujian ini. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu, yang akan menikmati dan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah. Saya nggak rela ya. Berbahagia itu berarti mukanya itu bahagia. Mosok berbahagia. Kok lagu ini nggak cocok gitu loh. Kalau masih ada yang ya berbahagialah orang yang ya panjang sekali. Ayo coba lihat kanan kirinya. Ada senyum enggak? Halo. Senyum dulu. Kalau enggak senyum, sayang enggak turun dari mimbar. Haleluya. Ayo 3, 2, 1. Berbahagia. Semua memuji Tuhan. Kalau yang enggak memuji Tuhan naik ke sini. Berbahagialah orang yang setia padamu, yang akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Kurangkan berkat
curahkan berkat-Nya, mujizat-Nya, kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Amin. Dan sudah pasti jaminan Tuhan itu pasti dinyatakan. Saudara, dunia ini semakin gelap, semakin di dalam keinginannya, yaitu keinginan daging. Saudara, oleh sebab itu ayo ya, kita semakin hari semakin menyediakan waktu untuk Tuhan, semakin mendekat melekat pada Tuhan, semakin membangun iman ini semakin kokoh, semakin kuat di dalam Tuhan. Karena rasa takut itu, takut bukan berarti ya Tuhan kita itu kejam atau Tuhan yang tidak peduli, tapi karena kasih-Nya, karena kebesarannya, karena kuasanya kita takut menyembah Dia. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita dilayakkan untuk datang dalam hadirat-Nya. Saudara, yang terakhir, ayo kita baca bersama-sama di dalam Filipi. Sebentar. Enggak, gini saudara ya. Kita harus benar-benar takut akan Tuhan. Walaupun mungkin kita dibawa Tuhan naik level atau dalam kesuksesan. Banyak artis-artis atau aktor-aktor bintang film yang ternama ya, yang sudah kesohor di dunia seperti Marilyn Monroe ya. Dia sampai mengatakan, saya nggak butuh Tuhan ya. Saya bisa sukses, kekayaan saya tidak bisa terhitung. Tapi pada saat itu juga 3 hari setelah dia mengatakan itu, dia langsung mati karena overdosis. Saudara, Edward Morrison yang merancangkan Titanic, begitu juga dikatakan kapal yang saya ciptakan tidak akan tenggelam sekalipun Tuhan tidak akan bisa menenggelamkan. Tapi kenyataannya Titanic pecah menghantam batu karang. Siapakah kita saudara di hadapan Tuhan? Ayo ya, kita harus rendah diri dan hati. Semua yang kita nikmati, yang kita dapatkan, dan yang kita mungkin bisa banggakan karena Tuhan, semua karena Tuhan, semua karena kemurahan-Nya. Ayo kita berdiri bersama-sama. Kiranya firman Tuhan saat ini memberkati saudara. Dan saya akan bacakan ayat yang terakhir, Filipi 4 ayat 8 dan 9. Haleluya Yesus. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan hanya mendengar, hanya memperkatakan, hanya berbuat seperti yang firman katakan, yaitu Filipi 4 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Haleluya Yesus. Mari kita pujikan bersama-sama saudara-saudara terkasih. Oh haleluya Yesus. Bagimu ya Tuhan, hanya
terpuji-pujilah namamu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa, hanya bagimu Yesus, hanya bagimu Roh Kudus. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Oh Tuhan Yesus, melakukan apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan Yesus dengan setia. Tuhan, kami yakin dan percaya di saat kami benar-benar Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, hidup takut akan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang akan mencurahkan mukjizat, berkat, kesembuhan, bahkan Tuhan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan Yesus, kehidupan kami tidak sama lagi Tuhan dengan kehidupan lama kami Tuhan. Karena Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah membayar kami dengan darah-Mu yang mahal Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk menghargainya, mampukan kami Tuhan Yesus untuk benar-benar menjadi anak kesayangan-Mu Tuhan, anak yang spesial di hadapan-Mu, anak yang oh Tuhan Yesus ada nilai tersendiri di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya Allah Roh Kudus, Engkau yang memateraikan Tuhan setiap Tuhan perkataan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dalam hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Dan segala hal yang tidak baik Tuhan dalam kehidupan kami, karakter Tuhan Yesus, oh Tuhan yang tidak belum berubah Tuhan Yesus. Tuhan, hanya Engkau saja yang dapat mengubahnya Tuhan, memperbarui setiap hati kami hari lepas hari untuk Engkau sempurnakan Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan. Kiranya firman ini tidak hanya kami dengar, tapi kami dapat melakukannya sesuai dengan perintah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah namamu. Kami yakin dan percaya Tuhan, oh Tuhan berkati yang mendengar pada saat ini, dan Engkau juga Tuhan Yesus berkati Tuhan mereka yang mungkin tidak dapat hadir saat ini, mungkin yang sakit Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, mujizat-Mu bukan hanya di tempat ini saja, tapi saat ini kami bersatu hati Tuhan, mereka yang sakit, oh Tuhan, mendapatkan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan mereka benar-benar kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau sanggup Tuhan Yesus memberikan jalan keluar bagi permasalahan mereka. Kami yakin dan percaya dalam nama Yesus. Begitu yang terikat dengan kemalasan, terikat Tuhan Yesus dengan drug, terikat dengan minuman keras, terikat dengan rokok, semuanya Tuhan Yesus kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan ingin kami menjadi anak-anak-Mu yang Tuhan Yesus melakukan kebaikan-kebaikan, karena Engkau sudah berjanji kehidupan kami untuk diberikan kemuliaan demi kemuliaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Kau berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah namamu. Dan peralaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati firman Tuhan bersama, katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, diberkati oleh firman Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita disebut adalah anak-anak yang berbahagia, anak-anak Tuhan yang diberkati karena kita takut, taat dan mengasihi Tuhan. Yang berbahagia, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Haleluya, Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Yesus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami telah diingatkan ya Tuhan oleh firman-Mu ya Tuhan, yang kiranya apa yang kami kerjakan itu untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kami sendiri Yesus. Sebentar kami ingin memberikan persembahan kami Yesus. Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberi, kiranya kami dapat memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh keikhlasan. Engkau berkati ya Tuhan, kiranya apa yang kami berikan ini ya Tuhan dapat menjadi dupa yang harum dan dapat menjadi berkat bagi pekerjaan di tempat ini Yesus. Kami siap ya Tuhan untuk memberikan. Engkau berkati yang belum dapat memberikan ya Tuhan, kiranya Engkau berkati berlipat kali ganda, agar nantinya Tuhan di pertemuan selanjutnya kami bisa memberikan selayaknya untuk di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk memberi ya Tuhan, dan peralaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya penuh kasih, ya penuh mujizat, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Dan satu penuh kasih,
Ayo. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi. Ku penuh kasih, Tuhan penuh hikmat, Dia penuh kuasa, Kau mulia, Kau katakan Kau setia, Kau selalu bersamaku, Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu. Ayo kita ke kanan, kanan kiri ke depan, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Sukacitaku dalam Kristus. Katakan dengan penuh, sukacitaku dalam Kristus. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Amin. Kami persilakan duduk dan kita akan mendengarkan warta gereja yang akan disampaikan oleh Bapak Alexander. Haleluya, shalom. Mau menari lagi? Nah, besok minggu depan ya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih tim musik ya, WL Singer, ya saya sendiri ya singernya ya. Dan semua yang terlibat dan mendukung jalannya ibadah, kita semua bisa memuji menyenangkan hati Tuhan sore ini. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan dengarkan warta gereja ya. Untuk hari Selasa di tempat kita, yaitu di gereja ini jam 6 petang ya, atau jam 18 itu ada praise, pray and worship ya. Pujian, doa dan penyembahan. Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hadir ya. Bukan kita hadir, bagaimana? Kita datang dalam kerinduan. Mau? Siapa yang mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan? Datang hari Selasa besok ya. Karena besok kita di surga itu tempatnya memuji dan menyembah. Kita di sini belajar. Amin. Saya yakin dan percaya kita sudah bisa memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Dan hari Rabu jam 18 atau jam 6 juga ada pemuritan di tempat ini ya. Yang akan dilayani Pak Christopher ya. Pemuritan bisa dalam hal yang lain ya, pembekalan dan juga pelatihan pemusik gereja. Karena perlu regenerasi ya. Oleh karena itu mari yang sudah menyiapkan diri ya, yang sudah datang berlatih, ada di antara remaja, sungguh-sungguh ya. Kalian berlatih musik untuk Tuhan. Amin. Kita datang ya. Dan hari Kamis yaitu tepatnya pukul 18 juga, yaitu jam 6 petang ada ibadah wanita Betel Indonesia atau wanita Betel Indonesia Efrata ya. Kaum wanita di sini yang merasa wanita, bukan ibu-ibu kata ketuanya ya, bukan ibu tapi yang merasa wanita sudah dewasa ya, yang sudah dewasa lewat dari youth ya, dari youth atau di youth kalau sudah dewasa silakan datang di hari Kamis ibadah WBI Efrata ya. Katanya Pak Ibu Ketua, Ibu Yuyun ya ketuanya, siapa di sini yang ingin cantik, cakap, berdampak, wanitanya angkat tangan. Yang ingin cantik, cakap, berdampak.
Kalau nggak ada yang angkat tangan, semua buruk rupa. Bu Yuyun. Siapa yang ingin cantik, cakap, berdampak, wanita Betel Indonesia, angkat tangan. Datang hari Kamis, amin. Ditunggu oleh buku tua ya, dan terutama ditunggu oleh Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Dan hari Jumat tepatnya jam 18.30 tetap ada ya. Public speaking ya, 6:30 ya. Oh bulan depan, oh diliburkan dulu ya. Dan juga ada pembekalan pendalaman Alkitab bagi pengkhotbah Youth dan pengkhotbah WBI. Dan yang mau lainnya mau hadir silakan untuk mendalami kebenaran firman Tuhan. Hari Sabtu ada ibadah Youth Racing Generation di tempat ini. Sama jam 18 atau jam 6 petang. Yang merasa masih muda atau berjiwa muda, semangat, silakan hadir karena inilah pilar-pilar gereja. Amin. Haleluya. Silakan datang dengan penuh sukacita. Dan seperti biasa hari Minggu pagi jam 8 pagi ada ibadah anak yaitu Efrata Kid. Ya, Efrata Kid adalah ibadah anak Efrata GBI ya. Yang dimulai jam 8 pagi. Ayo anak-anak yang sudah masuk dalam ibadah anak Efrata Kid tetap setia, tetap taat sampai Tuhan Yesus datang. Karena Tuhan memerlukan melihat kesetiaan kita. Tadi sudah saya katakan ya dalam pengajaran singkat tadi, yang tidak setia akan dilemparkan ke lautan api ya. Anak-anak Efrata Kid yang tadi hadir pasti tetap menjaga firman Tuhan itu dan melakukannya. Tetapi untuk sekarang karena jelang Natal ya, jadi mulai minggu besok itu hanya worship saja. Tetap harus hadir, nggak boleh absen ya anak-anak Efrata Kid. Harus hadir setelah penyembahan itu langsung masuk ke latihan persiapan untuk Natal. Ya, latihan persiapan untuk Natal, orang tua ayo didukung, disupport ya anak-anaknya ya. Jangan tidur malam-malam. Oh saya ingat tidur malam-malam. Postingannya Pak Gembala. Jangan bangun pagi, tidur malam-malam apa itu? Bangun pagi, jangan malam-malam ya. Tidur Sabtu jangan malam-malam ya, sehingga minggunya dapat bangun pagi ya untuk datang di Efrata Kid. Amin. Para mama papa orang tua, ayo ditunggu ya. Ada Kak Windy di situ dan kita semua ya, supaya kita dapat mempersembahkan yang terbaik. Dan jam 4 sore seperti biasa seperti sekarang ini tadi ya, kita ibadah raya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita setia dan taat sampai Tuhan datang kali yang kedua. Amin. Dan ada satu pengumuman lagi, sebentar ya. Jelang Natal spesial, jangan keburu pulang ya, agar kita tahu semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari hasil rapat pengurus hamba-hamba Tuhan Gereja Betel Indonesia Efrata tanggal 24 Oktober kemarin 2025 itu telah diputuskan kesepakatan dan ditetapkan bahwa Natal gereja kita Efrata tanggal 25 Desember 2025. Jadi Natal kita tanggal 25. Tanggal berapa? Jangan sampai tanggal 25 nggak hadir, nggak datang ya. Karena sudah diumumkan sekarang. Ayo, bukan menyenangkan pendeta, tapi senangkan Tuhan memperingati hari kelahirannya. Ditetapkan tanggal 25 pukul 5 sore atau 17.00 WIB ya. Dan ibadah kita disepakati ya dalam bentuk ibadah Natal. Seperti ini sudah, memuji, menyembah, sukacita ya, dengar kebenaran firman dan diisi dengan persembahan-persembahan dari tiap-tiap komisi. WBI tadi yang wanita cantik, cakap, berdampak itu akan mengisi acara Natal. Nari di sini. Nah, yang ingin nonton, melihat WBI yang cantik, cakap, berdampak, nari besok datang hari Natal tanggal 25 dan juga paduan suaranya ya. Juga dari Youth ada juga persembahannya. Dari Efrata Kid ibadah anak juga ada dan kur gabungan. Kur gabungan ini bisa dari Youth, dari WBI dan dari kaum bapak, lain-lain keseluruhan ya yang ada, dewasa tua bergabung.
Lalu tanggal 31 Desember 2025 diputuskan juga dalam rapat itu adalah ibadah kita di sini di Gereja GPI Efrata, yaitu ibadah tutup dan buka tahun ya. Tanggal 31 Desember ditutup sekaligus dibuka dalam ibadah tutup dan buka tahun 2025 dan 2026. Diisi juga dengan ruang kesaksian. Nah, di situ besok tanggal 31 Bapak Ibu Saudara sekalian yang muda, yang tua, yang dewasa ada ruang kesaksian. Nanti pemimpin pujian beri waktu untuk bersaksi, durasinya 5 menit. Baik mengungkapkan kasih setia kebaikan Tuhan maupun nyanyi, itu durasinya 5 menit ya. Ayo datang dengan penuh sukacita, nyatakan kebaikan Tuhan, saksikan agar kita saling menguatkan. Amin. Tanggal 31 Desember 2025 ya. Disertai juga dengan perjamuan kudus ya. Tutup tahun itu nanti buka tahun disertai perjamuan kudus, lalu ditutup dengan perjamuan kasih. Nah, perjamuan kasih ini Bapak Ibu Saudara sekalian seperti biasa di komunitas kita, itu tiap-tiap jemaat siapa yang tergerak bisa membawa menu-menu masakan. Menu masakan, nasi, goreng, mie, lodeh dan lain sebagainya ya. Nah, di sini atas keputusan bersama untuk supaya menu-menu makanan itu tadi tidak bertabrakan. Maksudnya bukan tabrakan ya, kembar atau sama ya. Itu nanti dari kalangan WBI atau seksi konsumsi gereja ya, itu nanti akan menentukan. Saya dengar ada 40 menu masakan yang akan nanti di-share atau diberitahukan. Bisa di grup nantinya, yang ada grup GBI yang masuk, atau lewat setiap minggunya oleh koordinator ibadah. Selain saya atau bisa juga saya nanti pas jadwalnya saya ya. Itu ke 40 menu itu kalau nggak salah ya, itu akan disampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, besok tanggal 31 Desember di acara buka tutup tahun itu milih. Nanti akan milih, misalnya Pak Alek, saya pilih menu nomor 2. Wah, apa menu nomor 2-nya? Misalnya sayur lodeh ya. Nah, itu yang lainnya nggak boleh sayur lodeh, nggak boleh nomor 2 yang sudah saya pilih. Pilih nomor-nomor menu yang lainnya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti selanjutnya beritanya akan disampaikan lagi ya mengenai berapa menu ini. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga pada sore hari ini, dan itu dimulai jam 17 ya, jam 5 sore juga ibadah tutup buka tahun. Dan seperti biasa Bapak Ibu Saudara sekalian ya, di saat kita mendekati momen-momen Natal kita ya, gereja saya minta Ibu Yuyun, saya minta 1-2 menit ya, karena saya sudah bilang ke Pak Gembala tadi ya, untuk koordinator ibadah juga setiap minggunya nanti ada waktu 1-2 menit ya. Maksudnya ini, untuk setiap momen Natal kita membuka ruang spontanitas atau donasi Natal. Paham ya? Spontanitas donasi Natal ini siapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang tergerak hatinya untuk menabur untuk kebutuhan kepentingan Natal gereja kita, dari kita untuk kita, kembali untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Siapa? Ada waktu 1 sampai maksimal 2 menit. Sekarang, mulai sekarang, siapa bisa angkat tangan, dan saya minta dengan hormat nanti Ibu Yuni, sudah datang Bu Oristanti ya. Bu Oristanti ini sebagai bendahara Natal ya. Nanti bisa mencatat hari ini. Saya beri waktu 1 sampai 2 menit. Siapa yang tergerak hati untuk mempersembahkan untuk donasi spontanitas Natal gereja kita? Pak Gembala 400. Oh 500. Wah, saya korupsi 100. Pak Gembala 500, Bu Ristanti. Siapa lagi? Pak Abner 500 juga. Pak Abner 500 juga. Waktunya 2 menit. Siapa lagi? Itu siapa? Bu Tante Hana ya. 500. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan berkati. Tante Hana 500.
Siapa lagi? Saya beritahukan, jadi kenapa dibuka spontanitas waktu 1 sampai 2 menit? Karena ada yang tidak masuk dalam grup GBI. Dan ini untuk selanjutnya nanti yang sudah masuk dan tergabung di grup GBI Efrata Family itu nanti akan di-share oleh Ibu Oristanti sebagai bendahara Natal ya. Dan yang nggak masuk di grup ini ya 1-2 menit ini diberikan waktu. Siapa lagi? Ada? Saya hitung 3, 2, 1. Kita lanjut di minggu depan. Terima kasih buat Pak Gembala, buat Bapak Abner dan Tante Hana yang sudah menabur. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus memberkati gerejanya di tempat ini. Demikianlah pengumuman dari saya kembalikan kepada worship leader. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala? Ada tambahan? Tidak ada. Mari saya undang semua bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Kita percaya anugerah Tuhan melimpah atas hidup kita. Anugerahnya cukup bagi kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. cukup bagi kami Tuhan. Sepanjang hari ini kami menerima sukacita, damai sejahtera, dan berkat-Mu selalu baru dalam kehidupan kami ya Bapa. Kalau pada sore hari ini kami dapat berkumpul, kami dapat memuji Engkau, kami dapat menyembah Engkau, kami dapat mendengar firman-Mu, semua itu adalah anugerah-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Engkau berikan ya Tuhan, anugerah yang tidak pernah terbatas. Dan kami percaya pada kami pada sore hari ini diberkati oleh Tuhan. Setiap telinga yang mendengar firman diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya pujian penyembahan kami membumbung tinggi di hadirat Tuhan dan menjadi kesukaan bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa pada saat ini. Semua yang terlibat di dalam layani Engkau pada sore hari ini, WL Singer pemain musik, Aser Multimedia, dan jemaat-Mu semua yang hadir, semuanya diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami berdoa Tuhan, bagi jemaat yang tidak hadir pada sore hari ini,
Mungkin mereka sakit, kami percaya kuasa bilur-Mu menyembuhkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, dikuatkan, dan sudah menerima kesembuhan daripada Engkau. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dalam semua permasalahan berat semua dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya saat kami menaruh Engkau, saat Engkau ada dalam hati kami, Engkau memobilitas hati kami hidup kami berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Dan kami percaya, kami ingin seluruh umat di tempat ini bukan umat yang lemah, bukan umat yang terkalahkan, tapi umat yang mendapatkan kekuatan yang baru bagi Raja yang terbang tinggi, mengatasi setiap masalah, setiap percobaan hidup. Dan kami percaya kuasa dinyatakan atas gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga pada saat ini bagi Natal kami tanggal 25 Desember ya Tuhan. Apa yang sudah kami bicarakan bersama, kami percaya dana Engkau mencukupkan Tuhan. Engkau berkati gereja-Mu, berkati umat-Mu ya Bapa. Dan persembahan pujian apapun yang akan nantinya ditampilkan, kami percaya persembahan pujian yang menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Dan bagi telinga yang mendengar diberkati. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa saat sore hari ini ya Tuhan Yesus, bagi bangsa negara kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir atas bangsa kami. Shalom hadir atas bangsa kami Tuhan. Engkau mengetahui di mana masih ada ketidakadilan, ada banyak diskriminasi, ada banyak ya Tuhan di mana mereka yang tidak mengenal Engkau dengan sengaja untuk memojokkan kami. Kami percaya semakin kami ditindas, semakin kami yaitu mendapatkan tekanan, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati udaranya, berkati lautnya, hasil ladangnya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Pemerintahan semua diberkati oleh Tuhan. Terlebih gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, bahkan tidak menutup kemungkinan di Banyuwangi, diberkati oleh Tuhan. Dan di gereja yang berdampak dan membawa dampak, bahwa terang Kristus hanya di dalam Engkau ada keselamatan. Terima kasih Bapa, terpuji dengan Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain ya Bapa. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa maut apapun ya Bapa, yang berjalan kaki maupun yang berkendara, sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Sehingga di hari-hari mendatang kami dapat kembali ke tempat ini dengan satu tujuan, hanya menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami tutup ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Mari kita angkat tangan ke atas, terima berkat daripada Allah Bapa. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus, dalam kuasa Roh Kudus-Nya ada pada kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, dan pulanglah di dalam damai sejahtera Allah dan sukacita yang besar mengiringi setiap langkah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sudah terima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati semuanya. Shalom, haleluya.